Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan coba sama-sama belajar untuk membuat file dari Microsoft Word dengan lebih baik. Nah, dalam sebuah tulisan umumnya kita memiliki struktur sederhana seperti ini. Yang pertama, bab 1 itu ada pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode, bab 4 hasil dan pembahasan, dan terakhir bab 5 kesimpulan. Nah, di sini kita akan coba belajar bagaimana cara mengaktifkan heading untuk membuat kemudahan dalam mengedit ataupun membuat sebuah tulisan di Microsoft Word. Nah, di mana yang pertama setelah kita membuat struktur dasarnya, kita akan coba mengaktifkan heading yang ada di multi-level list. Nah, kita dapat menemukannya di bagian list library, kemudian heading. Nah, pilih yang ini. Nah, ini karena sebelumnya kursornya di sini, maka ini langsung diseleksi sebagai style untuk heading 1. Kita Ctrl Z, kita ke pendahuluan, kita coba aktifkan heading. Nah, namun kita akan lanjutkan dengan yang lainnya menjadi heading 1. Mungkin ini terlalu besar dan kita akan mencoba untuk menyesuaikannya itu dengan font 14, bold, dan warna otomatis ataupun hitam. Nah, kemudian ini akan kita atur sebagai heading 1, style heading 1. Nah, pastikan kursor kita di sini. Kemudian kita kembali ke style. Di heading 1 kita klik kanan. Kemudian update heading 1 to made selection. Nah, semua heading 1 akan berubah sesuai dengan style yang ada pada bab 1 ini. Kemudian setelah kita membuat style ini, kita dapat menampilkan navigasi untuk memudahkan dalam memindahkan halaman. Itu bisa diakses melalui menu view, kemudian di navigation pane. Nah, kita sudah punya ini. Di sini kita bisa mengakses halamannya, namun semua strukturnya masih di halaman 1. Kita akan coba pisahkan masing-masing judul bab ini di masing-masing halamannya, ataupun setiap judul bab menjadi satu halaman. Nah, caranya kita letakkan kursor di sebelum bab 2, kemudian kita menuju ke layout, kemudian pilih break, kemudian di section break, kemudian next page. Nah, ini akan memindahkan bab 2 tersebut ke halaman selanjutnya. Nah, begitu juga dengan bab 3 dan seterusnya. Nah, bab 1 kini di halaman 1. Kita akan lanjutkan dengan bab 3, break, next page, bab 4, bab 5. Sekarang kita sudah memiliki 5 halaman. Nah, guna dari navigation ini, apabila kita sedang mengedit di halaman kelima ini, namun kita akan mengedit halaman pertama, kita tidak menggunakan scroll, melainkan kita bisa langsung menggunakan navigasi ini.
Nah, ini akan memudahkan kita dalam berpindah dari tiap halaman. Dan selanjutnya kita akan mencoba menambahkan beberapa heading lainnya, misalnya seperti ada heading 2, 3 dan seterusnya. Kita akan coba buat tambahkan heading keduanya. Nah, di dalam pendahuluan biasanya ada latar belakang, besar masalah, dan tujuan. Nah, ini akan kita jadikan sebagai heading kedua. Nah, ini heading keduanya. Dan kita juga akan tambahkan beberapa teks di dalamnya. Ini hanya teks untuk sebagai contoh. Saya akan juga dipastikan teksnya. Nah, apabila kita sudah menambahkan heading kedua, di sini juga dapat dilihat bahwa di bawah heading 1 pendahuluan juga sudah ada menu untuk heading 2, itu belakang dan rumusan masalah. Saya juga akan coba menambahkan beberapa teks lagi. Untuk tinjauan pustaka. Meskipun di sini ada yang sudah terlihat seperti heading 2, namun sebelum kita mengaturnya menjadi heading 2, dia tetap tidak akan muncul di sini sebagai heading 2. Nah, caranya kita akan men-select judul subjudul ini, kemudian kita ke style dan kita atur sebagai heading 2. Ini akan otomatis mengubah urutan nomornya jadi 21. Nah, apabila sudah di set sebagai heading 2, dia akan muncul di sini. Selanjutnya juga akan kita jadikan sebagai heading 2. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini akan membantu ketika kita sudah memiliki banyak tulisan di dalamnya. Dari halaman 1 untuk mengedit di halaman yang lebih jauh, tidak perlu men-scroll seperti ini. Dan dari sini kita bisa langsung misalnya ke subjudul bab 2 yang terakhir. Nah, kita langsung berpindah ke sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk heading. Untuk selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana cara membuat halaman
dan bagaimana menggantikan posisi-posisi letakkan nomor halamannya, baik di tengah, di samping, di atas, dan sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.